Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 8 April 2023. Nah, hari ini karena kebetulan long weekend aja, jadi ada banyak kesempatan untuk membahas saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel ini memang khusus untuk membahas saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Tapi teknikal ya, jadi saya nggak masuk ke ranah fundamental ataupun ke bandarmologi. Ya ada dikit sih, tapi nggak banyak. Sekedar lewat-lewat aja sih ada. Pertama mari kita lihat IHSG dulu ya, seperti yang video-video kita bahas sebelumnya. Ini IHSG masih tetap sideways di situ-situ aja, malah udah mendekati kita punya support di 6.780-an ya. Jadi udah dekat dengan kita punya support. Ini ada gap, itu adalah support. Mungkin hari Senin kita lihat IHSG akan masuk ke area support. Tinggal kita lihat aja apakah supportnya kuat bertahan sampai di hari Rabu atau akhirnya support akan break, akan patah dan harga akan turun mencari trend line. Nah, warna kuning ini ya, itu trend line selalu bisa kita gunakan sebagai support. Sejauh yang kita lihat ya, sampai hari perdagangan terakhir kemarin hari Kamis, ya IHSG masih akan bergerak sideways saja. Ini belum ada tanda-tanda yang cukup menggembirakan. Bahkan tadi kalau kita omongin ya mungkin Senin kita udah lihat supportnya kena. Tapi sejauh yang saya lihat sih dari pergerakan trader asing, jadi dana asing yang masuk itu masih cukup besar ke pasar kita. Jadi di pasar kita itu masih terus kemasukan dana asing. Kalau teman-teman mau lihat, saya juga ada bot yang saya pakai itu, lihat pergerakan asing itu ada di bot Parmi kalau nggak salah di Telegram. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang berminat di kolom komentar, nanti saya kasihkan. Jadi saya bisa melihat di situ ada pergerakan asing masuk atau keluar, cukup membantu sih. Jadi untuk memperkirakan kira-kira saham-saham besar, terutama yang penggerak IHSG, saya lihat di situ apakah masuk dana asing atau keluar, sehingga kita bisa lebih optimis melihat apakah bila banyak dana asing masuk, kemungkinan besar IHSG kita masih akan terangkat, masih cukup cerah. Itu yang saya perhatikan dalam beberapa hari belakangan ini, saham-saham besar itu masih cukup banyak dana asing yang masuk. Mari kita lihat saham BBRI, chartnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat chart BBRI, resistannya ada di area kotak kuning sini di sekitar 4.890-an sampai 4.900. Sekitar sini dia punya resisten. Support saat ini ada di 4.750-an sampai 4.730. Ini area kotak hijau. Saya pikir ada bagusnya juga kalau BBRI turun sementara IHSG bergerak sideways. Tapi kelihatan kok dana asing masuk terus ke BBRI. Jadi saya cukup yakin BBRI ini sementara bergerak sideways dengan kecenderungan untuk naik. Nah, tinggal sekarang kita lihat apabila BBRI naik di atas area kotak kuning, target selanjutnya itu ada di resisten berikut di 4.990-an sampai 5.000. Nah, ini bisa jadi target untuk teman-teman kejar pada saat breakout dari area kotak kuning. Tapi kalau mau nyantai nunggu di area kotak hijau, ya bisa aja. Siapa tahu aja dapat kan. Karena kita lihat candle terakhir juga masih merah, meskipun volumenya udah di bawah rata-rata, udah lebih kecil. Tapi bisa aja turun dengan volume kecil, bisa saja terjadi dan kita bisa melakukan pembelian di sekitar support untuk memperbesar probabilitas keuntungan dan memperkecil resiko yang harus kita hadapi.
Berikutnya adalah saham hoki. Nah, ini ada yang nanya punya saham hoki, katanya kayaknya nyangkut ya. Nah, saham hoki ini dalam kondisi turun meskipun candle kemarin cukup besar, tapi kalau melihat pergerakannya belum terlalu menjanjikan ya. Teman-teman boleh lihat deh, karena dia punya di sini indikator MACD. Ini saya geser dikit. Nah, indikator MACD-nya itu udah golden cross tapi masih di bawah 0. Jadi teman-teman bisa berharap atau bisa menganggap ini kemungkinan hoki akan bergerak sideways. Kecenderungan naik ada, tapi nggak terlalu atau belum terlalu besar. Sehingga kita mungkin masih akan melihat hoki bergerak sideways bahkan cenderung turun. Kalau teman-teman yang masih mau menyelamatkan diri bisa lihat di harga 89 atau 86 mungkin. Itu area yang saya kira cukup kritis. Kalau lewat dari situ di bawah 86, saya kira ini hoki akan turun dan bisa lama di bawah. Sehingga kalau berpikir seperti itu ya mungkin sebaiknya kita menarikkan diri. Sebaliknya, kalau ini sih kecil kemungkinannya ya, agak terlalu besar kemungkinan hoki akan bergerak menembus area resisten di angka 100. Kemungkinannya aja, tapi belum terlalu besar. Setidaknya sampai saat ini tidak terlihat pertanda tersebut, karena saya melihat upper shadow yang cukup panjang di candle terakhir. Itu berarti masih terlalu besar kekuatan penjual, sehingga saya belum terlalu berharap hoki bakalan tembus resisten di 100. Tapi seandainya tembus, resisten yang dituju itu adalah di sekitar 180. Ingat ya, kalau kita di teknikal kita selalu mengatakan harga itu bergerak di antara support dan resisten. Jadi kalau dia dari support menuju ke resisten, dari resisten dia menuju ke support. Support yang tertembus dia akan menuju ke support berikutnya. Begitu juga kalau menembus resisten, dia akan menuju ke resisten selanjutnya. Karena resisten yang tertembus berubah menjadi support, dan support yang tertembus itu berubah menjadi resisten. Next kita punya JSMR. Nah, JSMR ini kelihatannya lebih menarik karena dalam jangka menengah ini, dalam jangka waktu yang lebih panjang ya, time frame yang lebih panjang, kita lihat udah ada higher high dan higher low yang tercipta. Kalau ini terjadi retracement, pembalikan arah sementara atau pullback, apapun namanya teman-teman sebutkan, istilahnya itu bisa macam-macam ya, tapi yang jelas kita melihat ada suatu penembusan resisten ini tapi gagal, kemudian JSMR kembali turun. Sekarang dia udah kembali naik ya. Support paling dekat yang kita lihat itu ada di sekitar 3200 di area kotak hijau. Resisten selanjutnya ada di 3450 di area kotak kuning, dan resisten berikutnya itu ada di sekitar 3600. Nah, teman-teman, di sini saya lebih optimis ya. Kalau kita lihat dari indikatornya, kelihatannya MACD-nya itu teman-teman bisa lihat ini indikatornya di sini, angkanya itu menunjukkan MACD-nya udah di angka 8,54. Itu artinya udah ada di atas 0 dan dalam kondisi golden cross, artinya MACD ada di atas sinyal. Sebagai catatan tambahan bahwa MACD-nya juga ada di atas 0 dan itu artinya uptrend itu secara indikator. Tapi ya teman-teman mungkin bisa menggunakan indikator lainnya. Dan di sini kita lihat indikator yang ini ya, yang di sini ini indikator momentum CCI ya. CCI ini untuk melihat momentum pembelian. Biasanya ini saya pakai di level minus 100 dan level 100. Pada saat harga menembus level-level tersebut biasanya itu adalah sinyal beli.
Jadi kalau dia menembus ke atas dari di bawah minus 100 naik ke atas minus 100 itu adalah sinyal beli. Begitu juga pada saat dia menembus level 100 dari bawah ke atas itu adalah sinyal beli. Sebaliknya itu adalah sinyal jual. Jadi teman-teman bisa melihat CCI menembus 100 itu baru beberapa candle yang lalu, sekitar 3 atau 4 candle. Berarti ini kemungkinan masih bisa naik lebih tinggi lagi. Mungkin nggak terlalu panjang, tapi patut dipertimbangkan. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti kalau teman-teman punya lagi saham-saham yang nyangkut, tulis aja di bawah. Nanti bisa kita bahas yang nyangkut atau yang sedang diincar, ya, lagi naksir sama satu saham tertentu. Tulis di bawah. Kita akan bahas pandangan saya dari sisi teknikal. Sampai di sini, salam cuan untuk kita semua.